Shalom sahabat Lexio Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dalam seri Prison Break ini, kita akan ada di dalam episode yang kedua yang saya beri judul Terkungkung Namun Melimpah Syukur. Kisah kita adalah dari pembobolan penjara yang dilakukan secara spektakuler oleh Allah kepada Paulus dan Silas. Kisah Rasul pasal yang ke-16, ayatnya yang ke-19, sampai dengan ayat yang ke-27. Paulus dan Silas karena tuntunan Roh Kudus meminta mereka pergi ke daerah Eropa, yaitu ke Makedonia, menyeberang, dan akhirnya mereka tiba di kota Filipi. Paulus dan Silas mulai memberitakan Injil di kota Filipi. Saat itu dia sedang berkhotbah dan berhari-hari ada seorang anak perempuan yang dipakai dengan kemampuan tenung atau sihirnya untuk mencari uang. Akhirnya Paulus menghardik roh jahat itu keluar dari anak ini dan dia terlepaskan. Tetapi pemilik daripada anak ini akhirnya kehilangan bisnis, lalu dia mulai menimbulkan pendakwaan palsu. Dan tua-tua kota datang serta kemudian menangkap Paulus dan Silas, memukulinya dan melemparkannya kepada kepala penjara, yaitu seorang yang biasanya pensiunan tentara Romawi dan mendapatkan kuota untuk mengelola penjara di dalam kota. Dan akhirnya Alkitab berkata di sini bahwa mereka didera, dipukuli secara fisik, dirotan, dan akhirnya dijebloskan ke penjara yang paling dalam, yang paling tengah. Artinya ini tidak bisa lagi ada jalan keluar buat mereka. Pada waktu keadaan yang begitu gelap seperti ini, baik secara fisik literal, gelap karena di tengah-tengah penjara yang dalam, dan kemudian juga tidak ada jalan keluar, karena biasanya penjara yang di tengah ini tidak ada jalan keluar kecuali diangkat. Dan pada waktu itu dia sudah dalam kondisi luka, gelap, dan tidak ada masa depan. Ingat, mereka melakukan ini karena tuntunan Roh Kudus. Apa yang terjadi? Justru di dalam ayat yang ke-25, respon mereka ini menentukan apa tindakan Allah kepada mereka sebagai pertolongannya. Ayat 25, tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Mereka berdoa dan menyanyikan pujian kepada Allah. Dengan kata lain, kelimpahan hati mereka itu hanya penuh dengan syukur, pujian, dan pengagungan kepada Tuhan. Di masa kegelapan, kesakitan, luka, merasa dikhianati, didakwa dengan cara yang palsu, diperlakukan tidak adil. Di tengah-tengah kesakitan itu, penderitaan yang berat, mereka memilih memuji, menaikkan pujian kepada Allah. Apa yang kita bisa belajar di sini? Keadaan eksternal kita tidak mendikte keputusan iman atau keputusan batin kita. Tindakan mereka ini bahkan didengar oleh tawanan-tawanan lain. Sewaktu mereka menyanyi, bayangkan tengah malam, saudara, jam-jam 12, jam setengah 1 pagi, mereka nyanyi, memuji Tuhan, menaikkan pujian kepada Allah. Pertama mungkin, kalau kita ada di penjara, para tetangga ini marah karena tidur mereka terganggu. Mungkin ada yang mengatakan suruh mereka diam atau mengejek. Kalau Allahmu bisa tolong, kenapa enggak kamu tolong, enggak ditolong sekarang? Mereka mungkin marah, memaki, mengutuki Allah yang diberitakan. Atau mungkin sebaliknya juga. Mereka membawa ketenangan, damai, dan pujian ini memuliakan Tuhan dan membuat hati mereka sejuk. Karena pasti pemberitaan firman yang disampaikan lewat pujian. Kalau manusia yang tidak mengenal Tuhan, yang tidak mengenal Allah dan mengalami Allah secara pribadi, apa yang akan kita lakukan umumnya? Kita akan marah sama manusia atau otoritas yang melakukan itu kepada kita. Kita bahkan marah kepada Tuhan. Siapapun bisa merasa bahagia dalam keadaan yang menyenangkan. Tetapi sukacita sejati hanya datang dari dalam dan merupakan kasih karunia yang tersedia bagi orang Kristen setiap saat. Alih-alih mengutuk manusia, kita memberkati Tuhan.
Saudara-saudara, saya percaya inilah rahasia daripada kemenangan orang percaya. Dan ini semua juga kasih karunia Tuhan. Ini hadiah Allah kepada orang percaya. Bahwa pada waktu kita mengalami kesulitan, iman kita justru dinyatakan dengan sangat jelas. Pesannya adalah Yesus tidak hanya memerintah pesan yang diberitakan oleh Paulus dan Silas tentang Yesus Kristus yang bangkit antara orang mati dan menjadi pengharapan dan Tuhan. Tetapi tindakan Paulus dan Silas ini menjadi pemberitaan atau pesan bahwa hidup mereka dikuasai, diperintah oleh Yesus Kristus. Saat kondisi sulit, kita harus berdoa. Kita menaikkan pujian kepada Tuhan. Kita minta supaya Dia menguatkan kita, supaya kita mampu terus melimpah dengan syukur dan memuliakan Tuhan. Dunia sedang menyaksikan kita. Apa yang kita lakukan pada waktu kita sedang mengalami kesulitan? Kita marah, kita mengutuki Tuhan, kita tweet atau kita posting di sosial media kita kebencian, amarah, kutuk, makian, atau sebaliknya. Yakobus pasal yang kelima 13 berkata, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Artinya, menyanyikan pujian merupakan tindakan pemberitaan akan kebesaran Tuhan. Walaupun keadaan kita bisa berubah, kebesaran Allah tidak pernah berubah. Tidak pernah berubah, sama sekali. Sekalipun keadaan kita bisa merosot, kebesaran Allah tetap akan ada di atas dan memuliakan namanya. Tidak pernah berubah. Saat kita mengalami keadaan sulit, pada waktu kita merasa tidak ingin memuji Tuhan, justru itu adalah waktu yang paling tepat. Haleluya. Untuk memuji, untuk kita berdoa kepada Tuhan. Mengapa? Karena pujian, pengagungan, mengundang kuasa Allah bekerja untuk hidup kita. Mazmur 50 ayat 23 berkata, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai kurban, bukan korban, bukan victim, kurban. Sesuatu yang berharga yang kita serahkan sebagai bentuk syukur dan bentuk pengagungan, bentuk ibadah kita kepada Allah. Bentuknya sekarang adalah persembahan syukur. Bentuknya adalah memuliakan Tuhan. Bentuknya adalah menjadi jujur dalam apa yang kita kerjakan. Lurus dan benar dalam tindakan kita. Maka janji Tuhan berkata, siapa yang melakukan ini, aku akan memperlihatkan kepada mereka keselamatan. Dan itu yang terjadi di ayat berikutnya. Kalau kita melihat, pada saat mereka memuliakan Tuhan, Allah bertindak atas mereka. Allah menyelamatkan mereka. Dikatakan ayat 26, akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat. Seketika itu juga dikatakan robohlah semua fondasi-fondasi penjara dan terbukalah semua pintu, terlepaslah semua belenggu. Tapi semuanya runtuh. Goncang, gempa bumi terjadi. Ingat, mereka tidak bisa naik, nggak bisa lari. Buminya yang runtuh sudah. Luar biasa caranya Allah melakukan ini. Pada waktu seperti itu, mereka siap lari. Semua mungkin sudah berlari. Tetapi Paulus dan Silas memutuskan untuk tidak lari. Kepala penjara itu lari panik dan menghunus pedangnya untuk membunuh dirinya. Kenapa? Mari kita lihat, masih ingat apa yang terjadi dengan para pengawal, 16 orang pengawal Petrus dibunuh semuanya oleh Herodes. Dan dia tahu, sama juga dengan kepala penjara Filipi. Dia bilang, daripada saya dibunuh, dipermalukan, mendingan saya membunuh diri saya sendiri. Tetapi justru Paulus berkata, kami tidak akan lari. Jangan bunuh diri. Yang kita bisa petik pelajaran pada episode ini, kita belajar bahwa doa, pujian yang kita naikkan, merupakan keputusan batin kita. Langkah iman kita, disposisi rohani kita. Dan itu memperlihatkan tanda bahwa iman kita itu diperintah oleh Yesus Kristus, bukan oleh keadaan. Kristus yang sudah menebus kita dan memberikan kita sukacita yang sejati. Pada saat keadaan sukar, justru adalah waktu yang sempurna untuk kita menaikkan doa, pujian, pengagungan kepada Tuhan.
Dan pelajaran ketiga yang kita bisa petik, bahwa pada saat doa dan pujian dinaikkan dengan hati yang benar dan sedang melakukan perkara benar di hadapan Tuhan, membuka jalan Tuhan bekerja dan melakukan karya keselamatan yang luar biasa ajaib, menolong orang-orang yang berseru kepadanya dan diselamatkan. Apa momen gelap yang saat ini sedang sahabat Lexio Divina alami? Apa momen di mana sepertinya engkau terbelenggu, engkau merasa seperti dipojokkan, engkau berkata, harusnya saya tidak perlu harus mengalami ini semua. Kenapa di tengah-tengah saya melakukan yang baik, kok malah ini yang saya terima? Ambil saat ini putusan. Kita berdoa, kita menaikkan pujian, dan izinkan Tuhan melepaskan kepada saudara setiap kungkungan itu. Tubuh, keadaan kita mungkin sepertinya begitu terpuruk. Biarkan manusia rohani kita penuh dengan limpahan syukur kepada Tuhan. Jangan izinkan keadaan yang eksternal ini mendikte langkah iman saudara hari ini. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk sebuah pelajaran Tuhan berkarya karena doa dan seruan nyanyian pujian yang keluar dari orang yang mengalami penderitaan hebat, didera, didakwa palsu. Kami bersyukur bila kami sedang ada di dalam situasi itu. Firman Tuhan mengingatkan kita, jangan menjadi pahit, tetapi izinkan dia menjamah keadaanmu. Dan di dalam kondisi gelap seperti ini, ambil keputusan untuk memuji. Ambil keputusan mendeklarasikan kebesaran Tuhan di dalam hidupmu. Bahkan ada saudara yang sedang ada dalam keadaan gelap secara kesehatan. Engkau merasa bahwa ini keadaan terpuruk dan bahkan pertolongan kesehatan itu sudah mentok. Tapi hari ini biarkan Tuhan turun dan menjamah dan menyembuhkan engkau dan memberikan engkau kesehatan. Engkau pulih dan engkau berjalan kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kesembuhan turun pada saat ini. Pada waktu anak berseru dan berdoa dan menaikkan pujian. Terima kasih Bapa. Tolong kami untuk kami terus memiliki roh yang melipat dan melimpah dalam ucapan syukur dan nyanyian pujian. Dan biarlah Engkau bertindak atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak.